Sebuah tempat yang tidak ada di peta, tapi mungkin pernah kau kunjungi dalam mimpi. Di sini, hujan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya beristirahat sebentar untuk mendengarkan cerita mereka yang datang mencari kehangatan dan mungkin sedikit kedamaian. Jadi, tarik napas perlahan, biarkan tubuhmu rileks, dan jika matamu mulai terasa berat, tidak apa-apa, biarkan cerita ini membawamu perlahan ke dunia yang lebih lembut. Malam itu, hujan turun seperti sedang bercerita. Bukan hujan yang tergesa, bukan pula yang marah. Tetesannya jatuh perlahan, seperti seseorang yang menulis kalimat-kalimat panjang di udara tentang rindu, tentang waktu, tentang hal-hal yang tidak sempat diucapkan. Di antara kabut yang turun perlahan, seorang perempuan berjalan menyusuri jalan tanah yang mulai tergenang. Namanya Lyra. Ia memeluk tas kecil di dadanya, melindungi isinya dari hujan, sementara langkah kakinya menimbulkan suara lembut di tanah becek. Sudah hampir 2 jam ia berjalan. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti jalan setapak yang katanya akan berakhir di rumah tua di ujung desa. Orang-orang di halte tadi sore sempat memperingatkannya. Katanya, rumah itu kosong. Tak ada orang tinggal di sana sejak lama. Tapi Lyra tersenyum waktu mendengarnya. Karena justru rumah yang kosong kadang menjadi tempat paling aman untuk berdiam. Akhirnya, di antara kabut putih dan pohon-pohon basah, ia melihat bentuk atap yang miring, sedikit berlumut di tepiannya, dan lampu kuning redup yang menyala di jendela kecil di lantai atas. Rumah itu tampak tua, namun bukan menyeramkan. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Menatap dari kejauhan, dan saat Lyra datang, ia seolah menghela napas lega. Hujan semakin deras. Lyra mengetuk pintu kayu tua di depan 3 kali, pelan, ragu-ragu, tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menimpa genting dan dedaunan. Ia menunggu sebentar, lalu memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang panjang. Bukan menakutkan, tapi seperti suara seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Udara hangat menyambut dari dalam, aroma kayu lembab dan teh kering. Lyra melangkah masuk. Ia menyalakan lampu di ruang depan. Lampu itu berpendar lembut, kuning keemasan, dan menyoroti debu yang berputar di udara. Semua perabotan di rumah itu tertata rapi, seolah pemiliknya hanya pergi sebentar. Ada kursi goyang di dekat jendela, selimut tebal terlipat di atasnya, dan meja kecil dengan cangkir yang masih ada sisa noda teh di pinggirnya. Lyra menaruh tasnya di meja. Di luar, hujan masih bernyanyi di atap. Ia menarik kursi dan duduk, mendengarkan suara itu dengan mata terpejam. Sejak lama, ia tak pernah mendengar hujan dengan sesantai ini. Biasanya, hujan membuatnya gelisah, mengingatkan pada hal-hal yang hilang. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di rumah ini yang membuat suara hujan terasa seperti lagu yang ia kenal. Ia memejamkan mata lebih lama. Dalam samar-samar, ia merasa seperti pernah duduk di sini. Mungkin bertahun-tahun lalu, atau mungkin dalam mimpi. Angin berhembus pelan dari sela jendela. Lyra menatap keluar. Kabut semakin tebal, tapi di kejauhan terlihat samar cahaya kecil, seperti lentera di jalan menuju hutan. Entah kenapa, cahaya itu membuatnya tenang. Ia menarik selimut yang tergantung di kursi goyang dan membungkus tubuhnya. Kain itu berbau hangat, seperti wangi hujan lama dan kayu manis. Ia mendengar suara kecil dari loteng. Bukan langkah, lebih seperti suara tetesan air yang jatuh ke ember. Namun di tengah sunyi, suara itu terdengar seperti irama. Seperti seseorang sedang mengetuk lembut, mengiringi hujan di luar. Lyra tersenyum samar. Mungkin rumah ini sedang berbicara. Gumamnya pelan. Ia memejamkan mata dan membiarkan suara hujan menimpa genting tua itu tanpa perlawanan. Pelan-pelan, tubuhnya terasa ringan. Pikiran-pikiran yang sempat menekan dadanya mulai luruh.
seperti air yang menetes dari daun satu persatu. Sebelum tertidur, Lira sempat berbisik pada dirinya sendiri, tanpa tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Mungkin aku tidak datang ke sini secara kebetulan. Dan malam pun berjalan lambat, membungkus rumah tua itu dalam selimut kabut dan suara air. Di luar, hujan terus jatuh, menyanyi tanpa henti, dan di dalam, seseorang akhirnya bisa beristirahat. Pagi datang tanpa matahari, langit berwarna kelabu muda, dan suara hujan masih terdengar menimpa genting dengan ritme yang sama seperti semalam. Tapi kini, hujan itu tak lagi terasa asing. Ia terdengar seperti teman lama yang menepuk bahu, mengucap selamat pagi tanpa kata. Lira membuka matanya perlahan. Ia masih berada di ruang depan rumah itu. Selimut tua di tubuhnya terasa hangat, dan di meja masih ada cangkir kosong yang semalam ia abaikan. Ia berdiri pelan, menguap, lalu berjalan ke dapur kecil di sisi rumah. Udara di sana lembab, namun ada aroma kayu dan teh kering yang menenangkan. Ia menemukan teko logam di rak bawah, dan setelah menyalakan kompor minyak kecil, ia menunggu air mendidih sambil menatap keluar jendela. Di luar, kabut menggantung di antara pepohonan. Ada sesuatu yang damai dari cara pagi menelan dunia dengan diam. Lira merasa kalau ia berbicara terlalu keras, mungkin kabut itu akan pecah dan menghilang. Saat sedang menuangkan air panas ke cangkir, ia melihat sesuatu di bawah meja dapur. Sebuah kotak kecil berdebu, tersembunyi sebagian di bawah kain meja. Ia jongkok, menarik kotak itu perlahan. Terbuat dari kayu, ada ukiran. Sederhana ditutupnya, pola gelombang dan tetes air. Ketika ia buka, di dalamnya ada beberapa benda kecil, kunci berkarat, pita biru pudar, dan seikat surat yang terikat tali rami. Kertas-kertas itu menguning. Tinta di sebagian huruf sudah memudar, namun di setiap amplop tertulis satu nama. Nama itu membuat jantung Lira berdetak lebih lambat. Untuk Lira, ia terdiam. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka satu amplop paling atas dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya rapi, huruf-hurufnya panjang dan penuh jeda, seperti seseorang yang menulis sambil menunggu hujan berhenti. Lira, jika suatu hari kau kembali ke rumah ini, mungkin kau akan lupa segalanya, tapi tidak apa-apa. Rumah ini akan mengingatmu untukmu. Hujan akan berbicara kepadamu lebih lembut dari siapapun. Jangan takut pada kesunyian, karena di dalamnya ada yang menunggumu. Tak ada tanda tangan, tak ada tanggal, hanya kalimat terakhir di bagian bawah, tulisan yang tampak tergesa, seolah ditulis tepat sebelum air mata jatuh ke kertas. Kau tidak pernah benar-benar pergi. Lira menutup surat itu perlahan. Hujan di luar semakin lembut. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi kata-katanya terasa begitu akrab. Ia mencoba mengingat, pernahkah ia tinggal di rumah ini sebelumnya? Pernahkah ada seseorang menulis surat untuknya dengan kata seindah itu? Kepalanya terasa ringan. Ada bagian dari dirinya yang ingin menangis, tapi tidak karena sedih. Lebih seperti karena menemukan sesuatu yang lama sekali hilang. Ia membuka beberapa surat lainnya. Semua tertulis dengan gaya yang sama, hangat, lembut, dan tanpa nama pengirim. Namun di setiap surat, selalu ada satu kalimat yang berulang, seperti mantra kecil yang ditulis dalam berbagai cara. Tetaplah mendengar hujan. Lira menatap keluar jendela lagi. Tetesan air di kaca tampak seperti jejak huruf, dan ia hampir merasa bisa membacanya. Hujan berbicara, tidak dengan suara, tapi dengan ritme, dengan jeda, dengan kesabaran. Ia meneguk teh hangat yang mulai mendingin. Uapnya naik perlahan, mencampur dengan aroma pagi dan kayu lembab. Dalam keheningan itu, Lira mulai berpikir, mungkin rumah ini memang menunggunya. Mungkin surat-surat itu bukan pesan dari orang lain, tapi dari dirinya yang dulu, yang pernah duduk di tempat ini pada hari hujan yang lain.
Ia menaruh surat-surat itu di meja, merapikannya hati-hati, lalu menatap dinding kayu yang berlumut tipis. "Terima kasih," katanya pelan, entah kepada siapa. Rumah itu hening beberapa detik. Lalu dari loteng terdengar suara pelan, suara sesuatu jatuh. Atau mungkin seseorang yang sedang berjalan perlahan. Namun kali ini Lira tidak takut. Ia menatap ke arah tangga dan tersenyum kecil. "Mungkin dia yang menulis surat itu," gumamnya. Hujan turun sedikit lebih deras, menimpa genting dengan irama yang kini terasa seperti lagu pengantar tidur. Lira menatap keluar jendela, dan di antara tetes air, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang duduk di kursi beranda, menatap hujan bersamanya. Mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin memang ada seseorang di luar sana yang menunggu saat tepat untuk menyapa. Lira menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan membiarkan suara hujan menyelimuti pikirannya seluruhnya. Hari itu, hujan turun lebih halus dari biasanya. Bukan hujan yang jatuh dari langit, melainkan hujan yang seperti keluar dari kabut. Udara terasa basah bahkan sebelum air menyentuh tanah. Lira duduk di dekat jendela ruang depan, membaca ulang surat-surat yang ia temukan kemarin. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali membacanya, ada perasaan damai yang tumbuh di dadanya seperti suara pelan yang berkata, "Tidak apa-apa, kamu di tempat yang benar." Di luar, kabut menggantung tebal di antara pepohonan. Terkadang ia bisa mendengar suara tetesan air dari dedaunan, dan di sela-sela itu, ada suara langkah pelan yang samar. Awalnya ia pikir itu suara ranting jatuh, tapi lama-lama langkah itu semakin teratur, semakin dekat. Lira berdiri, menatap keluar jendela. Kabut di jalan setapak mulai bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan menembusnya. Dan memang, perlahan muncul sosok di balik kabut. Langkahnya tenang, berpakaian jas abu-abu panjang, dan topi bundar yang basah oleh hujan. Ia membawa payung hitam tua yang sudah sedikit miring. Pria itu berhenti di depan gerbang rumah. Lalu tanpa mengetuk, tanpa bicara, ia hanya menatap beranda sejenak. Seolah sedang memastikan bahwa rumah ini masih ada. Lira tidak tahu kenapa ia tidak takut. Sosok itu terasa dikenal, meski wajahnya belum jelas terlihat. Ia membuka pintu perlahan. Udara dingin dan kabut langsung masuk ke dalam, membuat ruangan terasa seperti mimpi yang kabur. Pria itu menatapnya, mata yang teduh, seperti langit sebelum hujan datang. Ia tersenyum sedikit, lalu berkata dengan suara yang nyaris tenggelam oleh rintik air, "Akhirnya, rumah ini dibuka lagi." Suara itu lembut, tapi ada gema yang aneh di dalamnya, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Lira mempersilakannya masuk. Pria itu menutup payungnya di depan pintu, menyandarkannya di dinding, dan duduk di kursi kayu tanpa banyak bicara. Mereka duduk berhadapan. Lira menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria itu tampak tua, namun tidak lemah. Rambutnya beruban di sisi, dan tangannya penuh bekas tinta seperti seseorang yang sering menulis dengan pena lama. "Apakah Bapak tinggal di sekitar sini?" tanya Lira pelan. Pria itu tersenyum samar. "Dulu, ya. Sekarang mungkin aku hanya lewat." Ia menatap jendela sebentar, lalu melanjutkan, "Rumah ini selalu hangat meski di luar hujan. Tapi butuh waktu lama sampai seseorang mau membuka pintunya lagi." Lira menunduk. Ia ingin bertanya banyak hal. Tentang siapa pria ini, tentang surat-surat yang ia temukan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, biarkan saja. Mereka duduk dalam diam cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya percakapan yang mereka bagi. Akhirnya pria itu berbicara lagi. Saat hujan turun terus-menerus, kadang dunia di luar terlupakan, dan disinilah orang-orang datang untuk mengingat atau untuk melupakan. Lira menatapnya.
Apakah Anda juga datang untuk itu?" Pria itu tertawa kecil, tertawa yang lebih mirip helaan napas. Mungkin keduanya. Ia berdiri, berjalan ke arah rak tua di sudut ruangan. Tangannya menyentuh salah satu buku di sana, buku dengan sampul lusuh berjudul tentang waktu yang basah. "Ini milikmu," katanya pelan, menyerahkannya kepada Lyra. Lyra menerima buku itu. Halaman pertamanya kosong, kecuali satu kalimat di tengah, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. "Hujan bukanlah akhir, hanya jeda agar hati bisa beristirahat." Ia menatap pria itu lagi, ingin bertanya dari mana ia tahu. Tapi pria itu sudah mengenakan topinya. "Aku harus pergi sebelum kabut menutup jalan," katanya. "Besok mungkin hujan lagi. Kalau begitu, aku akan singgah kembali." Lyra menatapnya berjalan keluar. Langkahnya perlahan menyatu dengan kabut, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ia berdiri di beranda cukup lama, memandang tempat terakhir pria itu berdiri. Hanya tersisa jejak sepatu di tanah basah, dan aroma wangi kopi lama yang samar. Lyra membuka halaman kedua buku itu. Ada tulisan lain, pendek sekali. Tulisan yang terasa akrab. "Untukmu, Lyra. Jangan lupa saat kabut turun, selalu ada seseorang yang menunggu." Ia menutup buku itu perlahan, lalu kembali ke dalam rumah. Hujan mulai reda, menyisakan suara air menetes dari daun. Ia meletakkan buku di meja, dan untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa rumah ini tidak benar-benar kosong. Lyra duduk di kursi dekat jendela, menatap sisa kabut yang masih menari di luar. Di dalam dirinya, ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan, rasa tenang yang datang tanpa alasan. Hujan berhenti, tapi di dalam rumah, suara lembutnya masih bergema. Seperti kenangan yang enggan pergi. Hujan belum berhenti sejak kemarin sore, namun Lyra sudah terbiasa. Sekarang, suara hujan di atap rumah tua itu terdengar seperti lagu yang ia kenal baik, lagu yang tidak pernah membuatnya bosan. Ia duduk di dapur kecil yang menghadap ke halaman belakang. Dapur itu sederhana, hanya ada meja kayu, kompor minyak tua, rak piring, dan jendela kecil yang selalu berembun setiap pagi. Dari celah jendela, angin membawa aroma tanah basah dan daun yang jatuh. Aroma itu berpadu dengan wangi teh hangat yang ia seduh sejak subuh. Lyra sedang memanggang roti di atas wajan besi tua. Ia tidak tahu kenapa, tapi dapur itu selalu punya bahan makanan, tepung, madu, bahkan sedikit mentega dalam toples kaca. Semua masih segar, seolah ada seseorang yang mengisinya setiap malam. Saat roti itu mulai kecoklatan, Lyra mendengar suara di belakangnya, suara pintu kayu yang berderi perlahan. Ia menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang masuk membawa aroma lembab dari ruang depan. Namun ketika ia menatap meja lagi, ada sesuatu yang berbeda. Di samping cangkir tehnya, tampak satu piring baru, dan di atasnya sebuah apel merah. Ia mengerutkan alis. Ia yakin sebelumnya meja itu kosong. Ia tersenyum kecil. "Mungkin rumah ini tahu aku suka apel," katanya pelan. Lyra mengambil apel itu dan menggigitnya perlahan. Rasanya manis, segar, dan entah kenapa hangat. Tidak seperti apel biasa yang dingin. Seolah baru saja dipetik dari pohon yang tumbuh di dalam mimpi. Setelah sarapan, ia membuka jendela sedikit agar udara masuk. Kabut mulai menipis hari itu, dan di kejauhan, ia melihat sekilas bayangan seseorang berjalan di jalan setapak. Pria dengan payung hitam, mungkin tamu dari kabut yang kemarin datang. Namun kali ini, ia tidak mendekat. Hanya lewat perlahan, lalu menghilang di balik kabut yang menurun lagi. Lyra menatap keluar cukup lama, merasa aneh karena hatinya tidak merasa sepi. Rumah ini, dengan segala kesunyian dan hujannya, mulai terasa seperti rumah sungguhan. Menjelang sore, ia memutuskan untuk menyalakan oven batu kecil di dapur. Di sebelah oven,
ia menemukan resep lama yang tertulis di kertas pudar, roti madu untuk hari hujan. Campurkan sedikit ingatan, aduk dengan sabar, panggang hingga aroma membuatmu ingin memejamkan mata. Ia tertawa pelan membaca itu. Mungkin seseorang dulu menulis ini untukku, katanya. Ia mengikuti resep itu dengan telaten. Suara spatula, tepung yang dituangkan, dan dentingan alat dapur terdengar seperti irama kecil yang menenangkan. Udara dapur mulai hangat. Uap madu menyatu dengan aroma kayu dan hujan di luar. Ketika roti itu matang, Lira memotong sepotong kecil dan meniupnya pelan sebelum mencicipinya. Rasanya manis, lembut, dan ada keanehan kecil di sana. Rasa yang mengingatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasa itu seperti pagi di masa lalu. Ketika seseorang menyajikan roti yang sama sambil berkata, "Jangan buru-buru makan, tunggu uapnya hilang dulu." Lira tersenyum samar. Ia tak tahu kenapa kenangan itu muncul, tapi tidak membuatnya sedih. Hanya hangat, seperti seseorang yang menyentuh bahunya dari jauh. Ia duduk di meja dapur, memandang roti yang masih mengepulkan uap, dan untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa nyaman sepenuhnya. Di luar, hujan mulai mereda. Cahaya sore yang lembut masuk dari jendela, mewarnai dapur dengan cahaya keemasan. Uap teh naik perlahan, dan di dinding, bayangan Lira bergerak pelan mengikuti tarian cahaya. Rumah itu terasa hidup. Setiap sudutnya seakan bernafas. Lantai kayu yang berderit lembut, jendela yang bergeming, dan suara air di talang yang jatuh seperti alunan musik lama. Lira menatap jendela, melihat tetesan air yang mengalir di kaca seperti benang perak. Ia berkata pelan, "Kalau saja semua hari di dunia seperti ini." Kemudian ia berhenti. Ada suara samar dari loteng. Suara seseorang bersenandung pelan, nyaris tak terdengar, tapi lembut dan menenangkan. Nada itu familiar, nada yang sama seperti irama hujan di malam pertama ia tiba. Lira tidak mencoba mencari sumbernya, ia hanya duduk diam, menyandarkan kepala ke dinding, dan membiarkan nyanyian itu menemani sore yang perlahan berubah jadi malam. Api di oven perlahan padam, tapi kehangatan di dapur tetap tinggal. Rumah itu seolah tahu bahwa seseorang akhirnya merasa betah, menjawab dengan keheningan yang paling lembut. Malam turun perlahan di rumah itu, tanpa tergesa, seperti kabut yang enggan meninggalkan halaman. Lira duduk di dekat jendela ruang depan, membawa secangkir teh hangat yang beruap pelan. Di luar, dunia tampak kabur, semua warna larut dalam abu kebiruan hujan malam. Di kaca jendela, pantulan dirinya terlihat samar, seolah ada seseorang lain yang duduk bersamanya. Ia menatap keluar, jalan setapak di depan rumah basah berkilau. Lampu-lampu di kejauhan redup, dan kabut bergerak. Lembut seperti napas yang menguap. Sudah beberapa hari berlalu sejak tamu dari kabut datang. Rumah itu semakin terasa hidup. Rak buku yang dulu berdebu kini selalu bersih. Vas bunga di meja selalu terisi. Dan pagi tadi, seseorang menggantungkan payung baru di dekat pintu. Lira tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi ia mulai berhenti bertanya. Karena di rumah ini, beberapa hal memang tidak perlu dijelaskan. Malam itu, ketika ia hampir memejamkan mata, suatu cahaya lembut menarik perhatiannya. Cahaya itu datang dari jendela loteng. Ia mengernyit. Seingatnya, ia belum pernah ke sana. Tangga menuju loteng sempit dan berdebu. Namun udara di atas tidak seseram yang ia bayangkan. Hanya dingin dan sunyi. Di tengah ruangan, ada jendela kecil menghadap keluar, dan di bawahnya meja tua dengan bingkai foto. Ia berjalan perlahan mendekat. Cahaya remang dari luar menembus tirai tipis, menerangi foto itu. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda dengan rambut panjang, mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum lembut sambil berdiri di depan rumah yang sama. Di belakangnya, seorang pria,
Pria dengan jas abu-abu panjang dan payung hitam. Lira menatap lama, napasnya tertahan. Wajah perempuan itu mirip dirinya, bukan sekadar mirip. Hampir seperti cermin dari masa lalu. Ia duduk perlahan di kursi dekat meja. Udara di loteng tiba-tiba terasa berat, tapi bukan menakutkan hanya. Penuh kenangan. Di sudut meja, ia menemukan buku catatan lusuh. Sampulnya dari kain, dan di halaman pertama tertulis, "Hari-hari di rumah hujan," untuk menjaga agar kenangan tidak larut begitu saja. Ia membuka halaman berikutnya. Tulisan di dalamnya rapi, lembut, penuh cerita kecil, tentang seseorang yang suka membuat roti madu, tentang tamu yang datang membawa payung basah, tentang suara lagu di loteng yang menenangkan malam. Lira membaca perlahan, dan setiap kalimat terasa seperti gema dari kehidupannya sendiri. Seolah rumah ini menulis ulang dirinya, halus, diam-diam, tanpa ia sadari. Lalu ia menemukan halaman yang berbeda. Tulisan di sana lebih gelap, seperti ditulis dengan tinta saat hujan deras. Tulisan itu berbunyi, "Suatu hari nanti, seseorang akan datang lagi. Jika ia duduk di dekat jendela dan menatap hujan seperti aku dulu, mungkin rumah ini akan mengenalinya. Saat itu, biarkan ia tinggal." Lira menutup buku itu perlahan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mengerti kalimat itu terlalu baik. Ia berdiri dan menatap keluar jendela loteng. Kabut menebal, dan di antara lapisan kabut itu, ia melihat samar-samar siluet seseorang berdiri di jalan. Pria dengan payung hitam menatap ke arah rumah. Lira tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan dari pikirannya sendiri. Namun hatinya tenang. Ia tahu, entah bagaimana, bahwa semua ini sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi lagi. Rumah itu seperti tempat di luar waktu, menyimpan cerita, menjaga kenangan, dan memberi istirahat pada mereka yang datang dengan hati lelah. Lira menutup tirai jendela, lalu turun kembali ke ruang bawah. Ia membuat teh hangat dan duduk di kursi dekat jendela yang lain. Di luar, hujan masih turun dengan sabar. Tetesannya berlari di kaca seperti huruf-huruf kecil yang menulis sesuatu, pesan lama dari masa yang tak dikenal. Ia menatapnya lama, hingga matanya terasa berat. Di antara suara hujan dan nyala api, ia mendengar bisikan samar, suara perempuan dalam foto. Mungkin hanya dari ingatan, mungkin juga dari rumah itu sendiri. Terima kasih sudah datang. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Tidak deras, tapi konstan. Seperti benang air yang tidak pernah putus. Lira duduk di meja ruang tengah, tempat biasanya ia membaca atau menulis catatan kecil tentang hari-harinya di rumah itu. Namun hari ini, ia tidak menulis. Ia hanya menatap pena tua yang tergeletak di atas kertas kosong. Pena itu ia temukan pagi tadi di rak buku. Pena logam berwarna tembaga, ujungnya sedikit tumpul, namun masih bisa menulis dengan lancar. Yang aneh, di sampingnya ada secari kertas bertuliskan, "Untuk yang masih ingin mengingat." Ia mengangkat pena itu, menatap ujungnya. Entah kenapa, pena itu terasa hangat, bukan dingin seperti logam biasanya. Ia menyentuhkan ujungnya ke kertas kosong. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, pena itu mulai bergerak perlahan sendiri. Lira terdiam. Pena itu menulis dengan tenang, goresannya halus, seperti seseorang yang tahu betul apa yang ingin ditulisnya. Kata-kata muncul satu persatu di atas kertas putih. Hujan hari ini tenang. Perempuan itu duduk di dekat jendela, menunggu seseorang. Lira menatap tulisan itu. Perempuan itu, jelas maksudnya dirinya. Pena itu terus menulis. Ia tidak berani mengganggunya, hanya mengamati. Ia tidak sadar bahwa rumah ini sedang mengingatnya kembali. Udara di ruangan mendadak berubah. Bukan dingin, bukan juga hangat.
tapi seperti keheningan yang punya bentuk. Lira memejamkan mata sebentar, mendengarkan suara hujan di luar, dan di antara rintik-rintik itu, ia mendengar sesuatu. Suara samar, seperti seseorang membisikkan kalimat yang sama dengan yang ditulis pena. "Rumah ini sedang mengingatmu." Ia menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapapun di luar, hanya kabut yang bergerak pelan di halaman. Namun ia tahu, suara itu nyata. Sama seperti suara nyanyian yang dulu pernah terdengar dari loteng. Pena itu berhenti menulis sejenak. Ujungnya meneteskan tinta kecil di tengah halaman, seperti titik air yang jatuh dari atap. Lalu perlahan, pena mulai menulis lagi. Seseorang dulu tinggal di sini. Ia menulis cerita agar rumah ini tidak melupakan suaranya. Setiap hujan turun, rumah membaca ulang kisah itu, dan kini kau datang untuk mendengarnya. Lira membaca kalimat itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada ketenangan di sana, tapi juga rindu yang tidak tahu kepada siapa. Ia mencoba mengambil pena itu untuk menulis balasan, namun begitu disentuh, pena itu berhenti bergerak. Kali ini, tinta di ujungnya kering, seolah sudah selesai menyampaikan sesuatu yang penting. Ia menulis dengan tangannya sendiri di bawah kalimat terakhir. Kalau rumah ini bisa mengingat, apakah rumah juga bisa merindukan? Ia menatap kalimat itu lama. Kemudian, dengan perlahan, pena itu bergerak sekali lagi, hanya satu kalimat pendek. Itulah sebabnya hujan tak pernah berhenti di sini. Lira menutup buku itu perlahan dan menyandarkan dagunya di meja. Cahaya sore yang redup menyelinap masuk melalui tirai. Suara jam berdetak pelan, menandakan waktu yang berjalan tapi tak terasa. Ia menatap jendela, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan samar seseorang di balik kaca. Seseorang berdiri di luar, mungkin pria dengan payung hitam. Mungkin bayangan dirinya sendiri. Ia tidak mencari tahu. Karena kali ini, ia sudah tahu jawabannya. Rumah ini bukan hanya tempat, melainkan ingatan yang hidup. Menyimpan suara semua yang pernah mencintai keheningan di bawah hujan. Malam tiba tanpa disadari. Api di perapian padam perlahan, dan udara beraroma kayu basah. Lira meletakkan buku catatan di meja, menutupi pena dengan sapu tangan kecil, seolah ingin mengucapkan selamat tidur pada sesuatu yang sudah bekerja keras mengingat. Ia menatap keluar jendela untuk terakhir kali malam itu. Kabut turun perlahan, menyelimuti halaman, dan dalam hening itu, ia mendengar suara samar, suara pena. Menulis pelan di suatu tempat di rumah itu. Bukan miliknya, tapi suara lain, ia menulis tentang dirinya kali ini. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak Lira datang, suara hujan terdengar semakin jarang. Tetes-tetesnya masih ada, tapi kini lebih pelan, seperti suara seseorang yang berbisik selamat tinggal. Udara di rumah itu lebih terang. Cahaya menembus jendela, menyentuh dinding, meja, dan cangkir teh yang sudah lama tak tersentuh. Lira bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di beranda, menghirup udara yang basah tapi ringan. Aroma tanah dan kayu bercampur dengan udara pagi yang baru. Di kejauhan, kabut perlahan menyingkir, memperlihatkan jalan setapak yang sebelumnya selalu tertutup. Untuk pertama kali, ia bisa melihat ujung jalan itu. Tempat hutan berakhir dan langit mulai terlihat. Lira duduk di tangga beranda, membiarkan sinar matahari yang redup menyentuh wajahnya. Ia tersenyum pelan. Rasanya seperti dunia sedang menarik napas panjang setelah lama menahan diri. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut seperti kertas dibalik oleh angin. Ia menoleh. Buku catatan yang dulu menulis sendiri kini terbuka di meja. Halamannya bergerak pelan dan berhenti di satu kalimat baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setiap hujan berakhir bukan untuk menghapus, tapi untuk memberi waktu bagi yang tinggal untuk beristirahat. Ia menyentuh halaman itu perlahan. Kertasnya hangat, seperti disinari matahari.
Lira berjalan ke dapur. Ia membuat teh hangat, dan kali ini suara teko mendidih terdengar seperti lagu penutup dari hari-hari panjang. Dapur itu masih sama, meja kayu, oven batu, wajan tua. Namun semuanya tampak lebih hidup, seolah tersenyum dengan caranya sendiri. Ia menatap jendela dapur yang dulu sering berembun. Kini kaca itu bersih, dan di luar sana cahaya pagi menari di dedaunan. Saat ia kembali ke ruang depan, ia melihat payung hitam tergantung di dekat pintu. Masih basah, namun kali ini di samping payung itu ada sepucuk surat baru. Kertasnya sederhana, tinta hitam yang rapi, dan tulisan yang sangat ia kenal. Terima kasih sudah membuat rumah ini hangat kembali. Sekarang kau bisa pergi kapanpun ingin. Tapi jangan takut, rumah ini akan tetap menunggumu di setiap hujan berikutnya. Lira tersenyum. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Mungkin pria berpayung itu, mungkin rumah itu sendiri. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di saku gaunnya. Lalu menatap sekeliling untuk terakhir kali. Rak buku, meja tua, kursi di dekat jendela. Semuanya terasa damai, tidak lagi asing. Ia membuka pintu depan, udara luar menerpa wajahnya. Dingin, tapi segar. Langit perlahan berwarna biru pucat. Tetes-tetes hujan terakhir jatuh dari atap, dan tanah mengeluarkan aroma manis yang khas setelah badai. Lira berdiri di ambang pintu, menatap jalan setapak yang kini terbuka penuh. Di ujungnya, ia melihat sosok pria dengan jas abu-abu, berdiri sambil menatap ke arahnya. Ia mengangkat payung hitamnya sebentar, seolah mengucapkan salam. Lira membalas dengan senyum tenang, lalu melangkah keluar. Setiap langkah terasa ringan. Rumah di belakangnya tidak tampak mengecil, justru terasa seperti mengikutinya dengan tatapan lembut. Angin membawa aroma madu dan kayu dari dapur. Dan dalam hatinya, Lira tahu ia akan selalu bisa kembali setiap kali hujan turun. Langit kini benar-benar cerah. Matahari pertama menembus kabut, dan tetes air di dedaunan berkilau seperti kaca kecil. Lira berhenti sejenak di ujung jalan, menoleh sekali lagi. Rumah di ujung hujan berdiri diam, tapi di jendela ia bisa melihat sesuatu bergerak. Tirai yang bergoyang lembut, seolah tangan halus melambai pelan, mengucapkan selamat jalan. Lira menarik napas dalam-dalam. Udara baru itu membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Seperti setelah menangis lama, lalu tersenyum tanpa alasan. Ia melangkah perlahan, membiarkan matahari mengeringkan embun di pundaknya. Rumah itu akan tetap di sana, menunggu, menulis cerita baru setiap kali hujan datang. Dan di hatinya, Lira tahu, setiap kali hujan turun dimanapun ia berada, ia akan mendengar suara lembut yang berkata, "Selamat datang kembali." Cerita malam ini telah selesai. Hujan mungkin akan berhenti sebentar, tapi rumah itu, rumah di ujung hujan, akan selalu menunggu setiap kali kau ingin kembali. Ingatlah, tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Dunia akan tetap ada di luar sana, dan malam ini hanya untukmu. Selamat tidur. Semoga mimpi yang datang lembut dan hangat, seperti aroma teh di pagi yang baru.